Okay, Jeff, we have a new compound for you today. Hilarious, N40. Acknowledge. And whenever you're ready, Jeff. Halo Sobat Cerita, selamat datang kembali di channel Tukang Cerita Film. Apa kabar? Kalian bahagia kan? Bahagialah, jangan sedih-sedih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang film thriller science fiction Netflix terbaru yang diperankan oleh Chris Hemsworth alias Thor. Film ini berjudul Spiderhead. Sekelompok tahanan diletakkan di sebuah tempat yang terisolasi. Tapi di sini para napi ini kayak bukan di penjara. Ruangannya enak, makanannya enak, tapi mereka menjadi bagian dari eksperimen seorang ilmuwan yang bernama Steve Absnesti. Para tahanan rutin diberi obat yang dampaknya bisa mempengaruhi emosi mereka, bahkan sampai halu. Dari sini mulai timbul konflik hingga bencana. Bagaimana kisah lengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke alur ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel Tukang Cerita Film. Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet loncengnya juga ya sobat. Film dimulai dengan adegan seorang napi yang bernama Ray sedang jadi objek eksperimen Steve. Setelah Ray diberi obat J46, tiba-tiba aja cowok ini ngakak nggak berhenti. Padahal dia ditanyain hal-hal sepele, bahkan hal serius yang nggak lucu. Steve menguji coba napi berdua dengan Mark. Mereka berdua kelihatan senang karena J46 dianggap berhasil. Tempat Steve menjalankan eksperimennya sangat terasing ya, berada di sebuah pulau gitu. Navi juga dikasih fasilitas yang baik di sini, bahkan dibanguninnya pun dengan cara yang enak. Steve memasukkan obat-obatan melalui alat yang berada di belakang tubuh Navi. Hari ini giliran Jeff yang diuji, tapi lokasinya berada di luar ruangan. Kali ini Steve akan memasukkan senyawa baru yang diberi kode N40. Setelah dikasih obat, pandangan Steve jadi sangat indah, padahal yang sedang dia lihat biasa aja. Saat Napi kehilangan kata-kata buat menggambarkan perasaannya, Steve ada obat yang diberi kode B15. Setelah diuji coba, Jeff ke dapur menemui napi lain yang bernama Lizzie. Di sini Jeff bertugas membantu Lizzie menyiapkan makanan. Dapurnya elit banget ya buat para napi, makanannya juga. Ditambah lagi Jeff akrab banget sama Lizzie. Dia menceritakan pengalamannya tadi. How was the N40? Flowers didn't grow. They were sculpted. Di malam harinya, emosi Jeff berubah. Dia terkenang dengan ingatannya di masa lalu. Saat dia lagi party, terus naik mobil dalam keadaan mabuk. Terus menabrakkan mobilnya, yang mengakibatkan temannya kehilangan nyawa. Ini kayaknya efek dari obat ya. Keesokan harinya sebelum memulai eksperimen, semua orang kayak happy banget di sana. Terus Jeff dan Heather masuk ke dalam ruangan. Awalnya sih sebelum dikasih obat, mereka berdua diminta ngasih kesan terhadap diri masing-masing. Jeff sih ngasih kesan baik ke Heather, tapi Heather orang yang sinis nih. Habis itu, mereka dikasih N40 kan, emosinya langsung berubah dong. Keduanya langsung tertarik satu sama lain. Bahkan mereka berdua sampai wik-wik di sana, tanpa basa-basi. Heather? Pump up the Verbulus. Let's get him talking. God, she's so beautiful. Oh my God. Setelah efeknya hilang sih, mereka jadi biasa lagi. Tapi Steve meminta Mark buat mengawasi keduanya. Apakah efek jatuh cintanya bertahan lama? Habis itu kayak biasa, Jeff dan Lizzie menyiapkan makanan buat yang lain. Wih, ruangan makanannya juga mewah loh. Kayak bukan di penjara lah. Terus Heather ekspresinya biasa aja ngelihat Jeff. Apesnya, kali ini Jeff diuji coba pakai N40 dengan Sarah. Cewek berumur yang badannya keker. Masih sama efeknya, kayak Jeff dan Heather. Saat Jeff nge-refill obat sama Mark, dia diingetin agar jangan saling sentuh tempat obat ini dengan napi lain. Karena kalau pecah semua bisa gawat. Habis itu tiba-tiba aja Jeff diminta pindah tugas. Dia nggak mau ngurus makanan lagi. Antara ada masalah sama Lizzie atau gimana ya. Oh my God. Ah, see? Jeff knows. Jeff diminta masuk ke ruang kontrol bersama Steve dan Mark.
Sementara di ruang uji coba ada Heather dan Sarah. Jeff diminta memilih salah satunya, yang akan dikasih obat Darkenflock, obat yang bisa bikin orang paranoid. Tujuannya adalah Steve mau menganalisa Jeff. Apakah efek mencintai di Jeff masih ada atau enggak? Belum ketahuan nih. Dan ternyata Steve cuma gertak doang. Dia nggak jadi ngasih Darkenflock ke keduanya. Steve selalu ngomong juga bahwa eksperimennya ini buat membantu orang di kemudian hari. Mereka dikasih waktu juga buat menghubungi orang tercinta di luar sana. Dengan dikasih waktu buat menelpon. Tapi mesti ke bukit. Karena di sini yang ada sinyal. Jeff menghubungi Emma pacarnya yang terhubung ke kotak pesan. Jeff nyeritain soal Lizzie yang ternyata mengingatkan Jeff akan Emma. Yeah, come in. Emang kelihatan sih, Jeff sampai ngerayain Natal bareng Lizzie dengan ngasih kejutan hadiah, padahal sekarang belum Natal. Buset dah, Jeff dimasukin ke ruangan uji coba dengan Rogan, cowok gede keker yang serem. Udah panik aja nih Jeff, dikiranya mau dikasih N40, ternyata nggak ada apa-apa. Terus Jeff ke ruangan kontrol, di sini ada Heather. Berarti Heather juga dites ya, sama kayak Jeff kemarin. Di sini Jeff marah-marah ke Steve, tapi gimana ya? Kan mereka semua udah terikat perjanjian. Steve berhasil meyakinkan Jeff kembali, karena emang fasilitas ini jauh lebih baik ketimbang penjara dimanapun. Ternyata Mark yang akan libur juga ngerasa bahwa eksperimen ini nggak benar, cuma dia sembunyiin aja. Bye, Mark. Anjir, Steve juga pakai obat-obatan ini ternyata. Nah, Jeff ini selalu ceritain apapun ke Lizzie. Bahkan respon Lizzie pun kayak suka juga ke Jeff. Lizzie juga ngebahas soal permintaan Jeff yang mau pindah dari menyiapkan makanan. Bahkan sebelum mereka melakukan uji coba, Steve meminta kepada Mark dulu buat ngasih dia obat-obatan. Steve kaget nih pas Jeff tiba-tiba masuk ke ruangan itu. Alias Jeff jadi tahu kalau Steve pakai obat juga. Mereka mau mengulang uji coba lagi. Tapi kali ini Steve lebih tegas. Dengan alasan komite yang Heather dan Sarah akan dikasih Darkenflock selama 5 menit. Dan Steve akan melihat reaksi Jeff yang juga udah dikasih B15. Jeff nggak mau. Lalu meminta Steve buat nelpon komite dulu. Anjir. Ternyata Steve bohong dong. Dia nggak menelpon komite, melainkan ke dapur menemuin Lizzie dan mengintimidasi Lizzie dengan ancaman bahwa Steve tahu rahasia Lizzie. Steve balik lagi ke ruang kontrol, bohong kalau komite nggak setuju. Jeff pun akhirnya mengiyakan uji coba ini. Heather dulu nih yang dikasih Darkenflock. Saat Heather sedang tersiksa, Jeff ngomong tentang apa yang dia rasain ke Heather. Dan Jeff juga ngomong kalau dia nggak cinta Heather. Celakanya, tempat obat Heather terbentur. Dia jadi kemasukan dosis yang cukup banyak. Heather sampai mengamuk. Dan cewek ini sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Saat Steve dan Mark sibuk di ruangan uji coba, Jeff memanfaatkannya buat melihat catatan Steve. Dari sini Jeff tahu kalau Steve lah pemilik fasilitas ini. Alias nggak ada komite. Cuma Steve doang. I did not get off. Respond to my direct order. I gave an instruction. Do what I say. Nasty pharmaceuticals. Di ruangannya Jeff kelihatan marah banget. Terus Steve datang, mencoba buat nenangin Jeff dan memulai memanipulasi Jeff lagi. Malah setelah ini, mereka berdua pakai J46. Jadi ketawa-ketawalah mereka. Di sini Jeff ngomong kalau dia nggak seenak Steve yang bisa keluar dari tempat ini kapan saja. Steve malah bilang bahwa dia udah nggak bisa keluar lagi dari tempat ini. Tapi alasannya karena dia cinta dengan eksperimen ini. Alias psikopat lu anjir. Jeff and Steve, not that different. Ternyata Lizzie juga diuji coba. Dia dikasih senyawa baru dan B15. Tapi B15 nggak berfungsi karena Lizzie terlalu takut. Efek dari obat yang dikasih nama Pobika. Bahkan Lizzie bisa takut cuma ngelihat strapless. Lizzie cerita soal ini ke Jeff. Mereka berdua udah ngerasa nggak beres sama tempat ini. Di sini Jeff juga cerita. Ternyata Emma juga jadi korban saat mobil yang dia setir dalam keadaan mabuk. Jeff dihantui rasa bersalah. Habis cerita mereka malah ngelehoy. Jeff dan Lizzie bergadang. Mereka lanjut ngobrol di dapur. Steve begadang juga ternyata. Dan di sini gelagatnya aneh. Woi, Steve ngawasin para napi sambil pakai obat N40. Karena Steve udah mengawasi Jeff yang terlihat jelas cinta sama Lizzie, dia jadi menguji coba dengan cara memberi Lizzie Darkenflock. Tentu Jeff nggak mau ya. Mereka sempat beradu argumen dulu dan Jeff tetap nggak mau.
dan dipersilakan balik ke ruangannya. Steve memerintahkan Mark buat ngasih Jeff dosis lebih. Tapi saat Mark ke ruangannya, Jeff mengutarakan apa yang dia tahu. Dan Mark beralasan, dia mau ngebantu Steve karena dikiranya Steve mau membantu orang. What are you doing working at a place like this? There are so few geniuses. He promised me we would change the world. Keesokan harinya Steve menguji coba lagi. Lizzie akan dikasih Darkenflock. Dan di sana Mark udah nggak ada. Steve alasan ini dosis Darkenflock terakhir. Tapi ternyata Jeff masih nggak mau nih. Steve malah ngamuk. Terus mau ngebocorin apa yang telah dilakukan Lizzie. Hingga dia di penjara. Lizzie akhirnya cerita sendiri. Ternyata dia menghabisi putrinya. Lizzie yang menangis meminta Jeff buat menuruti kemauan Steve. Geblek. Steve malah ketawa. Nah loh, ternyata Mark kerjasama dengan Jeff. Obat yang ada di Steve udah diganti dengan Pobika dan Darkenflock. Syukurin lu. Don't hurt me, okay? He's coming back here right now with the police. Can I get you something? Sebelum pergi, Jeff mengambil kunci dan juga buku catatan Steve. Dia juga ngebales mengintimidasi Steve dengan membahas soal senyawa B6 yang bisa mengendalikan orang. Ternyata inilah obat yang sebenarnya sedang diuji coba oleh Steve. Dan B6 ini dimasukin ke Steve oleh Jeff. Mereka sempat beradu argumen dulu dan Steve masih beralasan tujuannya buat ngebantu orang. Anjir, ternyata Jeff dan Lizzie sebenarnya udah habis masa hukumannya. Ya Jeff tentu ngamuk dong. Dia memaksa Steve membuka pintu. Sialnya Steve memegang pisau nih, dan dia bisa nggak nurut. Padahal Jeff udah ngasih dia B6. Alat kontrol berhasil direbut oleh Steve, dan dia langsung ngasih Lizzie Darkenflock, langsung 4 dosis. Jeff mendorong Steve, membuat tempat obat Steve terbentuk tembok. Celakanya Lizzie udah nyaris menghabisi dirinya sendiri. Jeff langsung menghajar Steve dan lari ke tempat Lizzie. Dia berhasil menyelamatkan orang yang dia cintai. Ketika Jeff dan Lizzie berusaha melarikan diri, Steve berusaha mengumumkannya di pengeras suara. Tapi dia sambil ngakak, karena efek obatnya ya. Sambil menahan kesakitan, Steve memerintahkan semua orang buat menghentikan Jeff dan Lizzie yang lagi kabur. Beneran aja. Semua napi jadi berusaha menangkap Jeff dan Lizzie. Sementara Steve juga mau pergi dari sana dengan membawa semua obatnya. Steve mau pergi naik pesawat kecil. Dia udah berhasil menerbangkan pesawat, tapi dia masih ngakak-ngakak aja nih. Sementara Jeff dan Lizzie kabur naik kapal. Polisi dan Mark juga datang ke sana. Mampus. Karena pengaruh obat, Steve jadi nggak benar nerbanginnya. Pesawatnya jatuh nabrak bukit. Jeff dan Lizzie berhasil kabur. Habis deh filmnya. Oke sobat cerita, segini dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tinggalin kenang-kenangan dengan pencet tombol like dan komen yang positif ya. Dan kalau berkenan, follow Instagram dan Twitter Tukang Cerita Film ya sobat, karena bakalan ada update yang seru di sana. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.